Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Oke, di video kali ini gua akan membahas. Jadi Ruben Amorim ini memberikan pernyataan ya terkait dengan situasi Manchester United. Menurut gua sampai dengan akhir musim nanti ini kira-kira akan seperti apa keadaannya dan lain-lain. Oke, gua ambil sumbernya ini dari Center Devils. Langsung aja ya. Ruben Amorim mengatakan, kalau saya mengerti apa yang orang-orang pikirkan karena Anda melihat ke tim kita bermain dan juga hasilnya. Ini susah untuk bisa menginginkan ya ataupun membayangkan hasil yang bagus dari klub saat ini. Tapi di situasi yang gelap, Anda tetap harus memiliki sebuah cahaya dan sebuah jalan, dan itu jelas di sini. Saya tidak tahu kalau saya akan berada di sana, tapi bagaimana cara saya atau kita berpikir terkait dengan hal tersebut, kita akan kembali dan memenangkan hal di masa depan. Orang-orang melihat ke Europa League ini sebagai sebuah kompetisi yang unik, yang kita bisa menangkan. Juga ada koneksi antara menang Europa League dengan kualifikasi Champions League. Tapi untuk mengatakan Anda yang sesungguhnya, ini pentingnya, saya pikir kita memiliki hal-hal lebih besar untuk dipikirkan. Saya tahu ini aneh untuk dikatakan, tapi ada sesuatu yang kita berusaha untuk bangun di sini. Dan itu akan lebih penting dari memenangkan trofi musim ini atau kali ini. Saya tahu tanggung jawab kalau kita harus fight untuk semua trofi. Tapi di momentum kali ini kita berusaha untuk membangun sesuatu, dan ini akan lebih panjang dari segala trofi musim ini. Kita kalah pekan lalu di FA Cup, jadi orang-orang mempertimbangkan Europa League adalah satu-satunya kompetisi yang kita bisa menangkan. Ini yang disebutkan ya. Kita melakukan banyak hal, kita tidak memenangkan pertandingan-pertandingan, dan ketika Anda tidak memenangkan pertandingan-pertandingan, kadang-kadang Anda harus merubah orang-orang. Kita tahu hal tersebut, tapi sebagai sebuah klub kita melakukan banyak hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Banyak staff ya yang harus membayar untuk hal tersebut. Artinya ya terkait dengan pemecatan staff atau pekerja di Manchester United, yang tentu saja ini ada kaitannya dengan performa klub secara, menurut gue mungkin secara tidak langsung ya, karena rangkaiannya tidak secara langsung, tapi tentu saja ada impact ketika prestasi klub tidak bagus, pemasukan tentu saja juga tidak bagus ya. Mungkin bisa dikatakan karena prestasi saat ini tidak bagus, maka penjualan merchandising tidak bagus, revenue tidak bagus, dan ini mengakibatkan ya itu tadi ya, staff harus dipecat ya kan, dan lain-lain. Tapi kita akan melakukan apa yang harus kita lakukan untuk menang di masa depan. Ya, itu yang disebutkan oleh Ruben Amorim, dan menurut gue ini menarik dan juga penting. Paling tidak untuk fans tentu saja ya, paling tidak untuk gue secara ringan amatiran, bahwa Ruben Amorim mengatakan, saya pikir kita memiliki hal yang lebih besar, dan hal lebih besar itu ternyata bukan memenangkan trofi musim ini, tapi lebih bagaimana mempersiapkan skuad Manchester United ini untuk masa yang akan datang. Tidak dijelaskan secara rinci masa yang akan datang itu kapan, tapi apakah musim depan, 2 musim lagi, atau seperti apa. Tapi jelas bahwa musim ini fokusnya bukan memenangkan trofi. Dan kalau gue lihat begini, Manchester United sudah tersingkir di Carabao, Manchester United sudah tersingkir di FA, di mana 2 musim secara berurutan dari dua kompetisi inilah Manchester United bisa mendapatkan trofi. Menurut gue, secara ringan amatiran, trofi itu penting bagi klub? Penting. Kenapa? Ukuran klub, sejarah klub, ini ditorehkan dengan trofi. Sesimpel itu menurut gue. Klub bisa saja berperforma bagus, berperforma luar biasa dalam 1, 2, ataupun beberapa musim, tapi tanpa trofi tidak ada sejarah yang diukir. Nah, musim ini gue juga pernah katakan di channel ini bahwa semenjak Ruben Amorim datang di bulan November sampai dengan habisnya musim ini, segalanya tentang persiapan untuk musim depan.
Fokusnya ada di situ. Dan nampaknya ini yang memang akan terjadi. Ruben Amorim sudah mengkonfirmasi. Hanya saja dia juga mengatakan ya, jadi dia membangun untuk masa depan, dan dia tidak tahu apakah dia akan ada di masa depan itu atau tidak. Jadi hal yang ingin dibangun menurut gua ini bukan hanya di tangan Ruben Amorim, tapi juga di manajemen Manchester United. Dengan adanya sistem saat ini, technical director, sporting director, lalu juga head coach, ini bukan seperti kayak posisi sebelumnya di mana manajer yang lebih memegang peran ya. Tapi ini lebih ada pendelegasian tugas, dan hal-hal yang terkait dengan mungkin jangka menengah ataupun jangka panjang, ini lebih banyak bukan di head coach. Head coach lebih ke satu pertandingan ke pertandingan lain. Jadi lebih detail persiapannya ya, tugasnya maksud gue. Dan ya, Ruben Amorim menegaskan dia akan membangun sesuatu untuk masa depan itu tadi. Cuman gue berpikir seperti ini. Musim ini adalah musim yang terburuk. Musim lalu gue pikir sudah merupakan musim yang paling buruk. Tadinya gue pikir sebelum berjalan ke musim ini, di mana Manchester United finish peringkat ke-8, dan lain-lain lah, tidak konsisten, badai cedera, banyak hal, termasuk juga masalah internal. Dan ternyata itu pun juga Manchester United bisa mengakhiri dengan sebuah trofi. Tapi tidak dengan musim ini. Dengan ternyata hal yang terjadi lebih buruk, Manchester United ada kemungkinan besar tidak akan mengakhiri musim ini dengan trofi. Europa League misalnya, gue sudah pernah menjelaskan bahwa superkomputer Opta ya, ini memperkirakan bukan Manchester United yang akan menjadi juara, peluang terbesarnya. Bahkan Manchester United hanya berada di posisi kelima. Dan kalau melihat saat ini misalnya, keadaan skuad yang semakin tipis ya, tidak banyak pilihan, padahal ini menuju periode akhir, persaingan juga semakin intens. Manchester United tidak memiliki amunisi menurut gue, baik secara kuantitas ya, kedalaman skuad, maupun juga kualitas. Dari situ saja sebenarnya sudah menggambarkan bahwa memang sulit untuk bisa berbicara lebih jauh di kompetisi yang diikuti oleh Manchester United, Europa League maksud gue. Bagaimana dengan kompetisi di domestik? Kalau dilihat ya, secara ringan amatiran, menurut gue berharap gue tidak salah. Yaitu adalah ya, Manchester United tidak akan terdegradasi. Tapi zonanya ya paling zona peringkat ke-13 sampai dengan peringkat ke-16 ada di sini, atau mungkin yang 12 lah, katakanlah 12 sampai dengan 16, tidak lebih jauh lagi. Itu pun juga ada kaitannya dengan situasi skuad ya, kedalaman, lalu juga bagaimana pemahaman pemain terhadap konsep, ternyata masih belum secara seutuhnya. Ruben Amorim masih belum bisa mendapatkan waktu yang diinginkan untuk melatih ya konsep ini. Jadi betul-betul dilatih sambil berjalan, ini bukan sesuatu yang ideal. Oleh karena itu, ya Ruben Amorim nampaknya juga dia tahu betul. Dan menurut gue, apa yang dikatakan oleh Ruben Amorim ini mungkin juga sesuatu, gue bisa jadi salah ya, tapi mungkin juga ini sesuatu yang dia dengar rencananya dari manajemen. Bahkan mungkin sebelum dia datang ke Manchester United, bahwa memang musim ini akan seperti ini gitu ya. Nah, tapi sebagai fans, gue paling tidak, ataupun juga banyak fans lainnya ya, bagi Manchester United ini semakin dalam jatuhnya Manchester United musim ini, akan semakin besar harapan untuk musim depan. Iya dong. Dan jangan lupa, kita juga harus melihat kondisi klub-klub lain. Karena secara internal mungkin Manchester United akan melakukan penguatan skuad ya di musim panas, pematangan lagi, sistem bermain, dan lain-lain. Itu secara internal. Tapi juga melihat bagaimana klub-klub lain, mereka juga bersiap. Dan kompetisi ini juga semakin banyak pesaingnya untuk posisi papan atas. Dan ini juga bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Tapi balik lagi ke musim ini, ya gue secara ringan amatiran dengan apa yang dikatakan oleh Ruben Amorim, maka ini betul-betul bagi gue ya, ini ekspektasi musim ini sih betul-betul harus diatur, disesuaikan. Kalau seandainya Manchester United bisa melangkah jauh di Europa League atau bahkan sampai meraih trofi, itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa musim ini.
Tapi ketika Manchester United mengakhiri musim ini tanpa trofi, ya sudah. Ini merupakan sebuah, gua harapkan ya, pengorbanan dari klub. Dan jangan lupa juga fans. Bagaimana fans tentu saja dalam tanda kutip ya, mereka juga berkorban ya dengan apa yang mereka saksikan, tim yang mereka dukung. Seperti ini dengan harapan ya ada perbaikan yang juga drastis musim depan. Tapi apakah musim depan langsung bisa juara atau segala macam, menurut gue itu masih agak sedikit jauh ya. Harus dilihat dulu apa pergerakan di musim panas dan lain-lain. Tapi terkait dengan dukungan, ini juga suatu hal yang menarik ya, keadaan Manchester United saat ini. Ini juga sekaligus sebagai ujian sih bagi fans pendukung Manchester United. Karena mendukung klub ataupun tim di saat situasi menang, berjaya, berprestasi sangat mudah. Tapi di situasi seperti inilah menurut gue justru ujiannya. Bagaimana ketika klub berada pada situasi kemunduran ya, menurut gue prestasi tidak bagus. Setiap pekan tidak jelas nih akan seperti apa hasilnya, permainannya dan lain-lain, sering mengecewakan. Ini justru menjadi ujian. Loyalitasnya ada di mana? Kualitasnya akan juga seperti apa ya? Itu sih menurut gue. Menarik sekali lagi. Jadi kalau yang gue tangkap sih ini seperti kayak jelas sekali lagi. Gue tidak ingin mengatakan bahwa Ruben Amorim sudah menyerah, enggak. Tapi dia juga berusaha untuk realistis gitu loh. Bahwa memang untuk membangun sesuatu yang lebih stabil mungkin ya. Ya dia butuh. Mungkin ini juga ada kaitannya dengan filosofi, sistem segala macam ya. Dia tidak ingin terlalu lunak dalam berkompromi. Dan ini ada harga yang harus dibayar. Ya ini musim ini menurut gue. Tapi jangan lupa bagaimana Ruben Amorim datang ke sini. Itu bukan karena Ruben Amorim, tapi juga karena manajemen. Dan menurut gue ini juga ada tanggung jawab ya dari manajemen dengan keputusan yang dilakukan. Dan semoga ya ini akan menjadi sesuatu yang lebih baik dimulai dari musim depan. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.